sebagai newbie, pendatang baru kayak Mbak Okta, terus Mas Wahyu, Pak Hanif, gimana sih cara menjalankan bisnis One More? Dan itu kita dari awal itu kita menjalankan benar dan itu bisa on track dan selalu dapat. Ya sekarang ya bisa dibilang kalau sebulan 100 juta itu kan luar biasa gitu. Seminggu seminggu 100 juta kan luar biasa. Boleh saya tambahkan ya? Silakan Pak Ismail. Jadi sebenarnya multi level tambah lagi marketing atau MLM itu adalah sebuah konsep saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk kita masuk di dunia bisnis ini kita harus tahu konsep ini apa. Konsep multi level adalah konsep sebuah percepatan. Yang dimana rumus multi level adalah kan multi level. Rumus multi level sebenarnya kalau kita belajar hitungan SD mungkin ya 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 eksponensial ya. Artinya kalau 1 pangkat 2 berapa mas? 2 ya? 1 pangkat 2 1. 2 pangkat 2 4. Terus 3 pangkat 2 9. Artinya dari 1 ke 4, 4 ke 9, terus kalau 4 pangkat 2 16. dari 9 16 terus 5 pangkat 2 itu percepatannya. Artinya begini, kalau kita membangun sebuah bisnis dengan hanya menggunakan konsep bisnis biasa konvensional, Anda buka perusahaan satu, Anda bangun lama, udah jadi, baru Anda butuh bangun lagi berikutnya. Anda bangun lama, Anda butuh berikutnya. Sedangkan orang yang bermain dengan konsep multi level, dia percepatannya 2, 1 jadi 2, 2 jadi 2, 2, 2, 2, 2. Nah, itu makanya orang bilang kenapa kok 11 bulan cepet banget ya? Karena itu konsep. Kita harus paham dulu tentang konsep itu. Nah, sehingga konsep ini dipakai di dunia bisnis manapun. Bahkan umroh pun Armina Reka menggunakan konsep yang namanya multi level. Iya. Semua akhirnya semua lini bisnis Sekarang mereka pingin iya. Kalau mereka pingin cepat, mereka harus gunakan itu. Kalau nggak gunakan itu, maka Anda akan lambat. Iya. Tinggalan Mas. Nah, sebenarnya multi level yang kita tahu dan kita pelajari ini adalah kita tahunya dari negara barat. Tapi sebenarnya multi level ini sudah ada sejak zaman dulu, bahkan zaman Rasul, zaman Nabi Muhammad. Ketika beliau mendapatkan wahyu diturunkan kepadanya, beliau memanggil 4 sahabatnya, beliau bercerita bahwa saya mendapatkan wahyu, lalu keempat sahabat tersebut disuruh Rasul untuk siarkan. Akhirnya tersiar, akhirnya kan kita jadi turun-menurun. Kita sekarang sudah di level keberapa daripada ini, makanya di Guinness Book, kalau bicara leadership atau leader paling berpengaruh di dunia, itu siapa? Nabi Muhammad. Dari dia lah turunan kita sampai banyak seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini konsep multi level yang sudah zaman dahulu lalu dipelajari oleh orang-orang barat lalu dikonsepkan dalam sebuah bisnis. Sehingga bisnis ini bisa bisnis apa saja gitu. Jadi sebenarnya kita kalau umat Islam sebenarnya kita sudah mempelajari dan sudah tahu, tapi kita ini tidak peka dan tidak mempelajari isi daripada Al-Quran itu seperti apa. Justru mereka yang mempelajari dan mereka yang akhirnya menjalankannya. Nah, oleh sebab itu saya berharap dengan konsep multi level tadi kita harus paham bahwa kalau kita ingin percepatan bisnis kita harus ada menggunakan konsep multi level. Jadi yang percepatan eksponensial tadi ya Pak ya. Duplikasinya itu yang 2 tadi itu ya. Nah, itu salah satu yang mempercepat untuk perkembangan bisnis di One More. Ya. Dan akhirnya karena ini multi level sifatnya, jadi kita harus pelajari, kita nyontek atau jiplak apa yang dilakukan oleh di atas, sehingga kita pun juga melakukan duplikasi yang sama. Dan akhirnya di bawah pun kita juga arahkan untuk melakukan duplikasi yang sama terus. Seperti itu. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 2, 2-nya menjadi 2. Copy paste-nya harus sempurna loh. Duplikasi. Baru keren. Gimana menjawab Mas Wahyu? Masih ada satu lagi nih ya. Wes, satu lagi keren, satu lagi dapat mangkok kamu. Kalau udah mulai begini kayaknya bulan depan apprentice Amin. Silakan mau Mas Wahyu. Saya kan ada beberapa mempelajari bisnis multi level marketing. Yang saya pelajari bisnis ini kan bisnis yang menurut saya nih dari kompetitor yang lain ini, MLM ini adalah bukan bisnis long term. Karena mayoritas 5 tahun, 7 tahun selesai. Nah, kalau dari One More
sendiri ini bagaimana untuk bisa mengendalikan bisnis ini, bahwa bisa meyakinkan kepada para downline-nya bahwa bisnis ini benar-benar long term. Karena yang saya tahu, yang saya pelajari, ya banyak sih dengan skema multi level ini 5 tahun aja sudah selesai. Nah, ini kalau dari One More ini kira-kira seperti apa konsepnya untuk bisa menjaga agar bisnis ini bisa long term? Ya. Karena Jadi- orang bisnis pasti kan kita butuh kepastian nih ke Ya. depan nih. Kan saya nggak mau, saya di One More cuma 3 tahun aja. Hmm. Saya nggak mau di One More hanya 5 tahun aja. Saya pengennya long term bisa 10 tahun atau sampai tua nanti. Iya. Nah, itu sih pertanyaan saya. Jadi ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi kalau kita sudah mulai masuk dalam sebuah perusahaan multi level, tentunya jangan kita cuma mempelajari kulit luarnya saja. Kita harus masuk ke dalamnya, yang kita tahu. Nah, untuk menjawab ini kita harus mempelajari tentang namanya marketing plan. Nah, perlu diketahui bahwa One More memiliki marketing plan yang dimana dia mengadopsi sistem binary dan sistem brickway. Matahari. Di mana binary dan brickway, yang satunya binary mengatakan bahwa saya nggak suka dengan perusahaan yang masuk di situ harus tutup poin, setiap bulan harus belanja dan sebagainya. Itu orang binary. Orang brickway bilang, wah kalau perusahaan itu tidak ada tutup poin, tidak ada melakukan pembelanjaan setiap bulan, maka perusahaan itu tidak akan jangka panjang. Nah, ini di antara mereka ini terjadi perdebatan dan tidak pernah menyatu. Tapi dengan adanya One More, pertanyaan mereka berdua tersebut, perselisihan ini disatukan di dalam marketing plan yang disebut binary hybrid. Jadi perpaduan antara binary, perpaduan antara brickway. Nah, untuk membuat perusahaan ini bisa lama, dia harus di dalam marketing plan harus ada yang namanya Repeat order. repeat order atau RO kita sebut. Nah, RO ini orang yang melakukan pembelanja bulan ini, ketika dia pakai habis, maka dia akan melakukan pembelanjaan bulan berikutnya dan dia akan bercerita kepada orang tersebut juga akan belanja, dan ketika produknya habis dia akan belanja lagi dan terjadi repeat order. Semakin banyak jaringan kita akan terjadi banyak repeat order, maka terjadi banyak omset. Itulah yang membuat berkesinambungan sehingga akan jangka panjang. Nah, kalau tipikal multi level yang tidak ada repeat ordernya, itulah yang tadi dikatakan sama Mas Wahyu bahwa perusahaan itu tidak akan bertahan lama, apalagi orangnya cuma hanya itu saja. Makanya kenapa di bisnis ini kita perlu banyak orang. Nah, orang adalah aset. Makanya kenapa kita harus nyari orang? Saya nggak suka nyari orang, Anda salah. Bank perlu orang nggak kalau nasabah? Perusahaan Mas travel perlu orang nggak? Rumah sakit perlu orang nggak? Saya pikir kalau nggak ada orang yang nggak nyari orang, saya pikir perusahaan itu atau usaha itu tidak akan bisa berjalan. Jadi memang semua bisnis butuh ada manusianya, dan manusia itulah yang kita katakan aset yang terus mobile. Dia merasakan, dia bercerita ke satu merasakan, bercerita lagi, sehingga akan terjadi yang namanya multi. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Iya. Mudah-mudahan Mantap lah saya ya. bisa join. Iya. Wah, makin panas. Ya Sobat Etri Channel makin panas ya. Ini pertanyaannya memang benar-benar Mas Bayu ini newbie dan belum pernah untuk bisnis jaringan, belum paham sedikit pun ya. Beliau suka belajar ya, ini langsung aja dikupas tuntas. Ini Tapi Mas Sigit, tadi ada satu mungkin yang mau ditambahin, karena pertanyaannya realitanya begitu ya. Karena saya kan sudah lama ikut multi level. Yang pertama saya ikut di Amway dulu. ya. Saya 10 tahun di Amway. Kemudian saya pindah, Amway kan dari Amerika tuh. Kemudian saya di Keling, pindah di Keling. Saya 15 tahun di Keling. Ya. Kemudian saya di One More ini sekarang. Saya di One More berarti baru 7 bulan. Ya kan? Nah, memang betul kata Om Ismet, marketing plan penuh dengan kedahsyatan kalau kita lihat konsep yang One More punya. Jadi kami bisa bandingkan, oh gitu ya, gimana kekuatan yang namanya sistem matahari, di mana kelemahannya di mana. Pada saat kami masuk yang sistem marketing yang sudah perkawinan antara binary dengan brickway di One More ini, kami kaget-kaget. Saya dulu untuk cari bonus 50 juta 15 tahun nggak pernah kesampaian. 50 juta per bulan itu nggak pernah kesampaian. Saya tembus misalnya 30. Mas Ismet masih mending, pernah, karena satu dengan saya juga satu alma mater di perusahaan yang tadi itu pernah
tembus 50 juta, tapi ya 2 bulan juga ya nggak bisa stabil. Iya. Nah, kami malah saya belum pernah gitu kan, kami berjuang. Nah, pada waktu kami lihat marketing plan ini dengan produk yang canggih tadi, itu menentukan sekali. Dalam waktu cuman bulan kedua aja, di bisnis ini saya sudah bisa sama bonusnya mirip dengan yang saya harus 15 tahun di sana. Berarti Ya. spektakuler banget ini. Lah iya, ini sekarang Mantan. di bulan ke-6 aja kemarin bonus saya dalam 1 bulan itu 209 juta. Ya. Artinya kok saya kadang kaget-kaget, wow ini ya kekuatan dari binary hybrid tadi gitu. Terus yang kedua sama ini jangka panjang apa enggak? Nah ini penting nih. Setelah saya amati, saya kan sering ngamati multi level dari ABCD ya. Iya. Yang tutup-tutup itu biasanya banyak dari Malaysia atau Asia, bukan Malaysia tapi Asia. Ya Asia-Asia yang masih Asia Tenggara itu banyak yang bikin hilang. Jadi mereka 5 tahun, 3 tahun masih mending ya di tempat kami yang lama masih ada sampai sekarang. Jadi sampai sekarang mereka udah 18 tahun ya. Keling termasuk yang paling lama. Nah, perusahaan ini paling lama sampai sekarang sudah 18 tahun. Nah, kemudian tapi ada nih yang biasanya dari Eropa dan Amerika itu bertahan lama banget. Karena itu lama sampai sekarang. Ya, MW sampai sekarang masih ada. MW. Karena saya dulu di MW kan. Sampai sekarang dan sudah ada 3 generasi ya. Jadi yang dapat nih udah diamond nih, bawahnya anaknya nerusin, ini udah meninggal jadi diamond lagi atau jadi crown ambassador, anaknya nerusin nih passive income-nya. Terus cucunya aja udah 3 generasi itu mereka MW masih ada. Artinya betul kan bisa diturunkan 7 turunan. Kenapa kok yang dari Amerika atau Eropa rata-rata lebih tahan dibandingkan dengan yang Asia ya? Ya itu tadi kembali ke sistemnya Sama P yang pertama. ya, dan tadi 5P-nya juga masuk ya, sama sistemnya mereka disiplin ya, terutama ya Amerika begitu kan. Amerika tuh banyak kan Herbalife juga masih bertahan sampai sekarang gitu kan. Iya. Gitu. Dan Eropa, salah satu yang Eropa kayak One More ini Eropa nggak jauh-jauh beda ya, bertahan lama sekali. Jadi kita prediksi juga ini sama nih, nggak jauh beda karena budayanya juga nggak jauh beda. Amerika, Eropa ya punya etos kerja orang-orangnya juga nggak jauh beda lah gitu. Oh, Ya, mengedepankan kualitas. 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 Jadi kita prediksikan juga ini akan seperti MW yang sudah MW itu sejak tahun 59 berdiri. Iya. 59 sekarang udah tahun berapa coba? Ya. 2021 udah Iya habis, kan? Pak. Jadi kalau bisa turun 3 generasi tuh. Boleh. Tuh. Saya boleh tambahkan lagi Iya ya. boleh. Boleh, Pak. Jadi perbedaan antara bisnis multilevel dan bisnis konvensional. Kalau bisnis multilevel memang kan karena dia pergerakannya cepat, makanya hitungannya adalah per 5 tahun. Ya. Kalau dia bisa bertahan 5 tahun pertama itu bagus. Kedua lebih bagus lagi. Sampai ketiga 5 tahun artinya 15 tahun dia sudah dikatakan sangat bagus. Ya, konvensional tuh ya. Nah, ini bicara multilevel. multilevel, oke. Dia perhitungannya adalah 5 tahun. Tapi kalau bicara konvensional biasanya hitungannya adalah 15, 30 dan lain sebagainya. Biasanya ketika Mas Wahyu membangun sebuah perusahaan, karena ini perusahaan konvensional butuh waktu yang memang agak panjang Mas. Bisa 15, bisa 20 tahun, sehingga itu benar-benar perusahaan Mas bisa benar-benar kuat dan besar. Penunjangnya terus kuat. Tapi ingat bahwa di konvensional sistem itu ada pada diri kita. Ketika kita bangun dari nol sampai dengan sudah kuat usia 30 tahun, biasanya di tahun kedua nih 15 terus 15 lagi di tahun kedua periode kedua ya, entah itu kita sudah tua atau kita sakit, kita biasa suruh meneruskan generasi keduanya nih, ini kadang-kadang memang bermasalah karena sistem itu hanya pada diri kita Ya. biasanya. Makanya ada kata-kata begini, generasi pertama adalah generasi pembangun, generasi kedua adalah generasi menikmati dan dia meneruskan. Tapi di generasi ketiga rata-rata, ini namanya usaha konvensional, generasi penghancur. Karena dia tidak pernah merasakan namanya membangun, dia tidak pernah merasakan belajar dari yang pertama, ya. sehingga pada saat yang generasi ketiga dia hidup dengan ya menikmati kemewahan hasil yang dikerjakan oleh orang tuanya atau kakeknya dan sebagainya. Nah, rusaknya rata-rata di generasi ketiga. Nah, beruntungnya kita di One More, ketika kita membangun bisnis ini, kita ada sistem warisan yang dimana sistem warisan yang saya kemarin juga dengar dari Mr. Durkan, ketika kita membangun 5 tahun kemudian kita sudah punya penghasilan taruh kata 200-300 juta, kita ada apa-apa, maka sistem ini dia secara otomatis atau autopilot
dia akan memaintain akun kita. Hmm. Jadi kita tidak perlu yang namanya tutup poin atau apapun, dia sistem akan melakukan tutup poin sendiri, yang dimana istri kita yang kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia cuma hanya menikmati hasil daripada sistem yang sudah dikerjakan. Dan orang Eropa dia selalu berpikir jangka panjang. Iya, betul. Tapi orang Asia, mohon maaf, orang multi-level yang dibuat apalagi lokal-lokalan, Lokal-lokal. dia cuma hanya berpikir sesaat gimana caranya bisa mengeruk duit banyak, setelah itu Selesai. tidak lagi. Ya, ganti nama malah. Nah, inilah yang membuat rusak, Mas. Inilah yang membuat rusak citra multi-level yang benar-benar masuk dan ingin menunjukin bahwa kami ini ada perusahaan yang benar. Tapi dengan adanya seperti itu, rusak citranya. Sehingga kita mau membangun pencitraan lagi untuk mengembalikan pencitraan yang baik. Itu agak berat. Oke. Oke, keren. Habis sih. Yes. Selamat Ya. Jadi ini Sobat IT Channel, ini menarik banget ya. Jadi untuk percepatan bisnis itu menggunakan sistem multi level, dan ini akan membuat percepatan dalam segala hal, percepatan finansial pastinya. Dan berbeda dengan konvensional, pastinya membutuhkan effort yang jauh-jauh lebih besar. Nah, ini pertanyaan dari Wahyu, Mas Wahyu tadi ya, itu keren banget, itu sudah benar-benar Mewakili mewakili, mewakili jeritan hati Mbak Inta. Ya. Iya. Jeritan hati Saya mau Mas nambah lagi Wahyu. boleh nggak? Oh boleh, 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 boleh. Beda konvensional dengan beda pebisnis jaringan. Apa? Bisnis jaringan tidak perlu modal yang besar. Dia tidak perlu Iya. tempat, tidak perlu kantor, tidak perlu bayar karyawan, tidak perlu bayar listrik, bla 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 dan sebagainya. Iya. Sehingga dengan dia melakukan dengan sendiri cukup di satu ruangan dengan modalkan handphone atau laptop dan sebagainya, dia bisa menghasilkan yang dasar seperti luar Apalagi biasa. teknologi sekarang ya. Iya. Ya. Tapi orang konvensional bisnis di mana-mana ketika dia memulai usaha, dia harus butuh modal besar untuk dia garap. Betul. Ya. Makanya Punya hutang. kenapa orang melakukan sebuah usaha dengan modal yang besar, dia selalu lakukannya secara serius Dari awal. dari awal. Karena kenapa? Karena Modalnya kepepet. gede. Karena modalnya Besar. gede. Iya. Baiklah. Kenapa orang di bisnis ini kadang-kadang menjalankan terus di tengah perjalanan main-main berhenti? Karena tadi Karena nggak ada modal. Nggak ada modal. Karena dia pikir kalau dia berhenti pun nggak ada ruginya. Coba kalau saya bilang masuk di One More ini 100 juta, kira-kira Anda serius nggak? serius. Kenapa? Apalagi duitnya ngutang-ngutang. Iya. Wah, ya. Kenapa? Serius banget. Ya. Iyalah. Makanya saya bilang, berbicara kembali lagi paket. Kalau Anda mau serius di sini, Anda memang seorang pengusaha, masuk gold. Tapi kalau basic, ya lagi nggak punya Insya duit, Allah. ya nggak apa-apa basic. Tapi orientasi kita harus kita gold. Kenapa? Sebagai seorang pebisnis, Iya dong. saya pingin dong benefitnya besar. Lebih besar. Yaitu 19%. Iya. Jadi Ya. walaupun kita basic juga, ya kita harus tetap goalsnya menuju ke gold. Cocok. Kenapa? Saya gini Om Sigit, ini cerita ini itu menginspirasi saya waktu saya mulai gabung di sini juga. Saya pertama gabung ikut basic kan, yang 2,3 kan. Setelah itu seminggu 2 minggu saya mikir-mikir, aku ki pengusaha gitu. Saya kan punya bisnis konvensional. Saya mikir, kalau Prosesnya beda. gimana kalau pengen gede cuma nambah jadi 22 juta, saya bilang, ini main-main ini ya. Kalau cuma 2,3 nggak ada apa-apa ya udah, saya langsung upgrade. Kami upgrade langsung gold, saya ambil 2,3 karena sekali lagi benar setelah itu kita orang bisnis kan ngeliat peluangnya besar, why not gitu loh. Semakin lama usaha aja gede. Masa presentasi cuma sedikit. Dan hasilnya betul. Betul. Ya, Pakai pakai itu bagus tuh. naiknya kerasa. Apalagi kita kan main jaringan kan, bonusnya naik gitu, Iya. gue cakep banget. Nah ini saya mau nunjukin lagi nih. Wih. Kita masuk bicara data. Nah. Kita bicara data ya. Ini nama saya nih, Ismet Iskandar. Iya. Oke. Ketika saya terjadi di sini ada omset sekian, ada omset 3.600. Hitungan tim bonus adalah dari omset terkecil dikalikan dengan status kita apa. Kalau kita basic berarti 3.600 dikali 13%. Coba dikali. Dikali 13%. 684. Coba kalkulator. Bukan. 3.600 dikali 13%. Kalau itu 3.600. Kalau itu Anda masuk sebagai basic. Ya, Ya. 3.600 kalikan 13%. 0,13 udah 468 468. $468 ya, Kali- kalikan rupiahnya 14.000 ya, dapatnya 6.500.000 misalnya. Misalnya. Sekarang saya ini kan gold. Iya, 1.000. Berarti kan Omset perkalian yang saya sama, 3.600 itu kalinya 19%. Kali 19%. kali 0,19 kalikan 14.000
9.576.000 bedanya Enam sama 11 sembilan. juta. Jadi Iya. memang di situ 6 sama 9 beda nggak? karir Iya. itu bisa dibangun dari depan. Betul. Nah, ini baru bicara 3.600. Kalau Gimana kita kalau dulu, omset saya? Yang atasnya Biasanya Ya, saya setengah mati. Yang Ya, saya di bisa, hari kan? Kamis berapa ratus? 855.000 16 Coba Wih. Pak Peri berapa Pak? 855, Oke, 650, jadi 15. hari ini saya ada 684, ini hari Sabtu. Hari ini aja saya sudah masuk bonusnya 9 juta. Panas ya. Ya. Padahal nanti Hari ini, padahal nanti masih hari Kamis lagi baru closing. nah, Dan biasanya di hari Selasa atau Rabu itu kenaikannya sekali terima 100 juta, sekali terima 130 juta, sekali terima 170. yes. Tapi makin panas ya. Sumo. Bisa pakai Ini, tinjing. Sobat Entry Channel, Ini coba hitung berapa ininya. Coba. kalkulator. Kalkulator. Ya, Sobat Entry Channel, ini makin seru ya pembahasan kalau bicara tentang untuk income, tentang cuan itu emang seru banget. Bahasa cuan. Iya. Nah, Nyaman untuk ya. saat ini Pak Ismet itu belum ada 1 tahun yang fokusnya ya, itu sudah mendapatkan 137.215 Coba 137.000. 215 ya. Kali kali 14.000. 1.921.000 Dalam masa waktu berapa bulan, Pak? 11 bulan. 11 bulan. Pencapaian dalam waktu Oh, saya sebenarnya modal dimulai dari 9,9 nol. Betul. Ya Pak ya, modal dimulai dari Nol. Bukan nol lagi, minus. minus. Coba. So, Sobat Entry Channel, Oke. nggak ada hal yang nggak mungkin. Ini luar biasa sekali Pak Ismet dari yang from zero, the real from Ya, tapi zero. mohon maaf ya, bukan Ria yang mohon maaf. Bukan Ria. Ini kita sharing Motivasi, saja, motivasi. Ilmu dan buat motivasi. teman-teman semuanya. Nah, Sobat Entry Channel, tetap stay tune di Entry Channel. Jangan lupa subscribe, share, dan like untuk channelnya. Dan terima kasih banyak Pak Ismet. One more, touch your Pak life. Ismet, One more, touch your Pak life. Yudiono Slamet, Pak Hanif, Mbak Okta, Mas Wahyu, dan Mas Bayu, good. let's go. Ya. Ditampilin loh. Oke, Sobat Entry Channel, terima kasih banyak atensinya sudah nonton ini channel. Untuk channel Entry Channel ini luar biasa sekali, edukasi yang bisa benar-benar membuka mindset kita bagaimana kita menjalankan bisnis jaringan yang luar biasa, dan pastinya ini akan mempercepat dari segi untuk finansial, kemudian kita juga bebas waktu, dan itu bisa dilakukan dan sudah terbukti dari Pak Ismet dan Pak Yudiono, jalan-jalan dapat cuan. Gitu. Baik, cuannya dolar. Kita tinggal di Jakarta, tinggal di Cibubur, cuma income-nya dolar. Ini aslinya Klaten. Nah, kalau Klaten, Klaten. Nah, dari Klaten juga dapatnya dolar. Nah. So, terima kasih banyak teman-teman semuanya, Sobat Entry Channel, terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman, mbak-mbak, terima kasih semuanya. Dan sampai ketemu di asisten. Orang hidup itu harus punya tujuan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya yang pastinya lebih seru, lebih greget. Sorry. Suatu saat minimal saya jadi pembicaranya di sini. Amin. Baik, terima kasih. So, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, sahabat semua.